Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, para santri, kaif halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Wa madza darsuna al-an? Sirah an-nabawiyah. Baik, nah kembali kita belajar sirah nabawiyah dengan kitab Fiqh Sirah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Kita telah sampai kepada pembahasan masih di bawah tema bagaimana perkembangan cara pembelajaran sirah dan bagaimana cara memahami atau bagaimana harusnya kita memahami sejarah atau sirah tersebut saat ini. Pada pertemuan lalu, pertemuan terakhir kita telah membahas, mempelajari, mengetahui bahwasanya dalam hal periwayatan sirah nabawiyah atau sejarah secara umum bahkan kita membutuhkan metodologi atau manhajiyah agar sejarah yang kita dapatkan tidak hanya sekedar ada yang meriwayatkannya, ada sumber periwayatannya, ada yang mengatakannya, mengucapkan, menceritakannya, tidak. Tapi agar riwayat yang sampai kepada kita daripada sejarah-sejarah tersebut adalah riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang valid, riwayat-riwayat yang otentik. Dan manhajiyah ini hanya dimiliki oleh kaum muslimin, ulama Islam. Hanya ulama Islam yang memiliki manhajiyah yang ilmiah dan sangat mendetail bagaimana cara menemukan, mendapatkan sejarah, mengobservasi sejarah, dan bagaimana cara membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang valid dan tidak valid, mana yang otentik dan tidak otentik. Jelas atau tidak? Jelas. Pada pertemuan lalu pula kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya apa alasan atau faktor yang mendorong ulama-ulama kita untuk mampu menemukan metodologi ilmiah yang sangat mendetail yang tidak dimiliki oleh yang lain tersebut. Apa faktornya? Ternyata faktornya adalah sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Maksudnya faktornya sejarah itu bagaimana? Karena ulama-ulama kita menginginkan sejarah yang sampai kepada kita adalah sejarah yang benar, sejarah yang valid, sejarah yang otentik. Dan ulama-ulama kita juga paham bahwasanya untuk memahami Al-Quran butuh kunci, dan kuncinya tersebut adalah sejarah itu sendiri, sejarah Nabi Muhammad tentunya, dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya kok sejarahnya benar, sunnah yang sampai kepada kita benar, otentik, valid, maka secara otomatis memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran juga benar dan mudah. Betul atau tidak? Paham atau tidak? Karena ulama-ulama kita itu yakin bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi, dan yakin juga bahwasanya Quran itu adalah kalam Allah, dan yakin bahwasanya kita semuanya, siapapun yang mengaku dirinya Islam, wajib mengamalkan isi Al-Quran. Nah, cara mengamalkannya bagaimana? Tentu untuk mengamalkan dengan benar, dengan baik, memahami dengan benar, dengan baik, itu butuh bantuan yang namanya sirah dan sunnah. Sehingga sirah dan sunnah disebut kunci pertama untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan isi Al-Quran dengan benar. Jadi ulama kita itu seperti itu. Mereka punya keyakinan yang luar biasa. Punya keyakinan bahasanya
Nabi Muhammad adalah Nabi, Quran adalah kalamullah, mereka semuanya akan ditanya oleh Allah yaumul qiyamah, mereka semua wajib mengamalkan isi Al-Quran. Mereka punya keyakinan-keyakinan ini, dan keyakinan inilah yang membentuk kekuatan keyakinan dalam diri mereka, sehingga dengan keyakinan yang ada di dalam diri mereka, mereka menjadi kuat, mampu untuk mengemban beban yang sebetulnya berat. Beban apa Ustadz? Beban dalam hal menemukan metodologi manhajiyah ilmiah yang sangat detail, yang dengan manhajiyah tersebut, yang ilmiah tadi itu, yang mendetail tadi itu, maka hakikat sejarah dan sunnah akan terjaga, sehingga kalau sudah terjaga, faham Al-Quran pun akan mudah dan benar, mengamalkannya pun akan mudah dan benar. Mengerti atau tidak? Mengerti. Subhanallah. Berarti nanti timbul pertanyaan, Ustadz kalau begitu ternyata manhajiyah itu dalam menyusunnya tidak mudah. Iya, tidak mudah. Sangat tidak mudah. Menyusunnya tidak mudah, apalagi mempraktekannya sangat susah. Karena manhajiyah inilah yang akan menjaga, melindungi betul-betul keotentikan sejarah atau sunnah. Akan memisahkan antara yang benar dengan yang tidak benar. Ini nggak mudah, sulit. Tapi pun katanya nggak mudah, katanya sulit, katanya berat, ulama kita tetap tangguh, tetap kuat, tetap mampu mengemban semua itu, sehingga sekarang dengan mudah kita bisa mengetahui manhajiyah tersebut. Apakah manhajiyah yang dimaksud? Manhajiyah yang dimaksud adalah yang nanti akan kita sama-sama ketahui dari kalam musannif Imam Syekh Al-Buti, yaitu yang disebut dengan qawaid mustalah hadis dan ilmu jarah wa ta'dil. Apa itu mustalah hadis, jarah wa ta'dil? Paling tidak gambarannya seperti apa, maka jangan ada yang ngantuk. Awas, jangan ada yang ngantuk. Setelah ini akan langsung dijelaskan apa itu qawaid mustalah hadis dan apa itu ilmu jarah wa ta'dil, walaupun hanya gambaran global saja. Baik anak-anakku, para santri semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita. Qal wa innama aqsidu bil manhajil ilmi qawaid mustalahil hadithi wa ilmal jarh wa ta'dil. Dan sesungguhnya yang aku maksud, kata Syekh Al-Buti, dengan manhaj ilmi, manhaj yang ilmiah, metodologi ilmiah yang hanya dimiliki oleh ulama Islam tadi itu adalah qawaid mustalah hadis, kaidah mustalah hadis. Kalian tentu sudah pernah belajar mustalah hadis, dan kalian tahu hadis itu dibagi menjadi dua, ilmu hadis dibagi jadi dua, ada riwayah, ada dirayah. Mustalah hadis lebih cenderung kepada dirayah. Kemudian ada ilmu jarah wa ta'dil. Mustalah hadis jarah wa ta'dil. Gambaran umum mustalah hadis itu bagaimana? Membahas tentang apa sih Ustaz? Mustalah hadis itu membahas tentang matan, membahas tentang sanad. Matan ini benar atau tidak? Sanad ini bagaimana? Itu nanti banyak sekali. Contoh nanti satu riwayat itu dari sisi diterima atau tidak diterima, qabul atau tidak qabulnya, itu akan dibagi menjadi tiga. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Seperti yang kalian semuanya sudah ketahui. Ini dari sisi diterima atau tidak diterimanya. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dari sisi sambung dan tidak sambungnya. Jadi ada muttasil, ada musnad, sambung itu artinya. Musnad berarti sambung sampai Rasulullah. Nanti ada munqati', terputus. Ada yang terputus, namanya munqati'. Ada juga mu'dhal, terputusnya lebih dari satu yang meriwayatkan. Dua berturut-turut terputus, namanya mu'dhal. Kemudian juga dalam ilmu mustalah nanti dibahas, ini yang meriwayatkan siapa? Apakah sumbernya dari Rasulullah? Maka ini disebut dengan muttasil musnad, sumbernya dari Rasulullah. Atau sumbernya dari sahabat, namanya mauquf.
Atau sumbernya dari tabi'in, namanya maqtu'. Ini akan kita pelajari tentunya secara detail nanti ketika kita membahas tentang manhaj. Ada nanti pembahasan khusus tentang manhaj mempelajari sirah secara khusus. Ini gambaran saja. Ini mustalah hadis. Mustalah hadis. Kemudian ada itu yang berkaitan dengan sanad. Ada yang berkaitan dengan matan juga nanti. Ada yang berkaitan dengan matannya. Kalian sudah tahu mana sanad, mana matan. Kalau sanad itu majmu' rijal ruwat. Kumpulan daripada perawinya. Itu namanya sanad. Nah, yang diriwayatkan itu namanya matan. Namanya matan. Contoh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kata qala itu namanya matan. Qala kadza kadza wa kadza. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu namanya matan. Ini juga nanti dibahas, matan ini nanti benar atau tidak. Ada istilah-istilah di situ. Sanad benar atau tidak. Ada istilah-istilah di situ. Sampai sedetail itu ulama kita. Sampai sedetail itu. Nah, nanti ada juga jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ini khusus dengan siapa yang meriwayatkan. Yang meriwayatkan ini nanti adil atau tidak adil. Nanti ada namanya ta'dil, ada namanya jarh. Kalau ta'dil ada nanti ta'dil itu rekomendasi atau keterangan bahwasanya riwayat fulan ini orangnya adil, orangnya terpercaya, bisa diambil hadisnya dan seterusnya. Kalau jarh, ini yang meriwayatkan fulan bin fulan ini orangnya fasik, orangnya ahli bid'ah, orangnya pendusta, sehingga nanti otomatis riwayatnya akan dicoret. Riwayatnya pun akan lemah atau bahkan sampai derajat palsu. Hukumnya itu nanti. Sehingga intinya begini, nah dengan manhajiyah ini yang kita miliki, yang kita patut bangga dengan adanya manhajiyah ilmiah ini, kita bisa membedakan mana kabar berita, sejarah atau hadis yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga kalau yang benar, ya diamalkan. Yang tidak benar, tinggalkan saja. Kan begitu. Jelas atau tidak? Dan kita punya yakin, Masya Allah, bahwasanya yang sampai kepada kita dari yang dinyatakan oleh para ulama yang benar tadi itu memang benar-benar otentik. Itu memang benar-benar otentik. Benar-benar asli, benar-benar sahih. Jelas atau tidak? Baik. Faminal ma'lum, maka seperti yang sudah familiar dan kita ketahui, anna dzalika, sesungguhnya itu semua innama wujida awalan, maksudnya manhaj ini wujida awalan li khidmati sunnal mutahharah, ada untuk khidmah ke sunnah al-mutahharah. Sunnah al-mutahharah. Jadi yang namanya manhaj mustalah hadis, manhaj jarh wa ta'dil ini sebetulnya untuk menjaga sunnah. Untuk menjaga sunnah. Agar sunnah yang sampai kepada kita itu sunnah yang benar. Dan kita bisa membedakan, tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Memang begitu awalnya. Allati la budda an takuna siratun nabawiyatul amatu qa'idatan laha. Yang mana walaupun memang manhaj yang disebutkan tadi itu memang utamanya adalah untuk membantu menjaga sunnah, tapi juga bisa diterapkan kepada sejarah. Karena antara sunnah dengan sejarah ada kesamaan. Dua-duanya adalah kabar. Dua-duanya adalah nukilan. Dua-duanya adalah riwayat. Jelas atau tidak? Nah, sirah nabawiyah ini salah satu penopang daripada sunnah. Baik anak-anakku semuanya, para santri, ingat bahwasanya sebetulnya manhaj ilmi daqiq, yang ilmiah, yang detail, yang dimiliki oleh ulama Islam, ulama kita semuanya,
itu memang awalnya ditemukan, dibentuk, disusun untuk apa? Untuk menjaga sunnah. Untuk mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar dari sunnah. Sunnah mutahharah. Dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang dikukuhkan oleh Rasulullah, dan sifat-sifat Rasulullah. Memang iya, betul. Tapi pada akhirnya manhaj tadi itu, yang ilmiah tadi itu, seperti yang dikatakan oleh beliau, thumma innahu asbaha ba'da dzalika manhajan li khidmati tarikhi umuman. Manhaj yang tadi mustalah hadis, jarh wa ta'dil, itu pada akhirnya dijadikan manhaj juga secara ilmiah untuk tarikh secara umum, sejarah. Karena yang kita sampaikan ada kesamaan antara sunnah dengan sejarah. Karena dua-duanya riwayat. Jelas atau tidak? Jalurnya adalah jalur riwayat sampai kepada kita. Ikhbar, kabar, berita, khabar. Sehingga manhaj yang diterapkan sama. Kalau kita pengen tahu hadis yang benar, ya pakainya mustalah hadis, jarh wa ta'dil. Kalau kita pengen tahu juga sejarah yang benar, sama, kita pakai manhajiyah, mustalah hadis dan jarh wa ta'dil, karena sama, baik sejarah ataupun sunnah, dua-duanya melalui jalur periwayatan. Kabar yang sampai kepada kita. Yang namanya riwayat kabar pasti ada yang membawanya. Sehingga nanti disinilah fungsi dan peran daripada manhajiyah, jarh wa ta'dil, yaitu untuk meneliti, mengetahui dengan pasti yang meriwayatkan, yang membawa adalah yang tepat, yang benar, yang adil, yang bisa dipercaya. Mustalah hadis menilai semuanya, matannya, kemudian sanadnya, semuanya. Jelas atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Wa mizanan litamyiz haqa'iqi 'anil abatil qad ta'laqu bihi. Dan juga sebagai timbangan. Jadi manhaj ini sebagai timbangan untuk membedakan hakikat-hakikatnya atau yang benar-benarnya dari yang batil-batilnya. Yang kadang batil itu nempel di yang benar, nempel di sejarah. Jadi nempel, kebatilan nempel di sejarah. Sehingga kadang-kadang ada sejarah sebetulnya itu batil, tidak benar, dikira benar kalau kita tidak menggunakan metodologi manhajiyah, jarh wa ta'dil dan mustalah hadis. Tapi dengan menggunakan ini, yang nempel-nempel, yang gak benar kita singkirkan semuanya. Sehingga yang ada di hadapan kita kabar yang benar dan bersih dari kebatilan. Jelas atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Yatabayyana laka min hadza anna kitabat as-siratin nabawiyyati kanatil bawabatul 'aridatul hammah. كانت البوابة العريضة الهامة التي دخل منها المسلمون إلى دراسة التاريخ وتدوينه عموما وعن القواعد العلمية التي استعانوا بها لضبط الروايات والأخبار هي ذاتها القواعد التي أبدعتها عقول المسلمين شعورا منهم بالحاجة الماسة إلى حفظ مصادر الإسلام وينابعه الأولى من أن يصيبها أي دخيل يعكرها. Baik, maka terang untuk kita, jelas untuk kita sekarang bahwasanya sesungguhnya pencatatan sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW itu merupakan gerbang, pintu gerbang yang luas, yang penting, yang dari pintu gerbang tersebut kita kaum muslimin masuk ke dalamnya untuk mempelajari sejarah dan untuk mencatatnya secara umum. Nanti ada perbedaan antara kitabah dengan tadwin, nanti ada. Jadi tidak, nanti ada, nanti kita bahas. Baik, membukukannya di sini ya dibahas. Jadi gini, sekarang nampak jelas untuk kita bahwasanya sejarah sirah nabawiyah ini itu dianalogikan, diumpamakan seperti pintu gerbang yang luas, yang sangat penting keberadaannya. Karena dari pintu gerbang itu kita bisa masuk kemana? Masuk kemana? Masuk ke dalamnya untuk apa? Mempelajari sejarah secara umum. Karena ingat, di beberapa pertemuan yang lalu, sejarah kenabian Nabi Muhammad adalah sumber tiang pancang yang mendorong aktivitas
pergerakan sejarah. Jelas atau tidak? Sehingga ini ibaratnya ini pintu gerbangnya nih. Yang mau pengen tahu sejarah secara umum, bukan hanya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka masuk dari pintu ini. Seakan masuk dari pintu ini, kemudian belajar sejarah. Allah. Tidak hanya itu, dibukukan tadwin. Kemudian setelah dipelajari dibukukan. Baik. Dan qawaid wa anal qawaid al-ilmiyah allati ista'anu biha li dhabt ar-riwayat wal akhbar hiya dhatul qawaid abda'atul muslimin syu'uran minhum bil hajj al-masi ila hifdhi masalih al-islam wa nabiyul ula min an yusibaha ayu dakhilin yu'aqqiruha. Baik. Dan kaidah-kaidah ilmiah atau manhajiyah ilmiah yang digunakan oleh ulama-ulama Islam untuk menetapkan dan menempatkan dengan tepat, dengan pas riwayat-riwayat dan kabar-kabar berita, sejarah-sejarah, itu juga kaidah-kaidah yang diciptakan oleh kaum muslimin. Kenapa mereka menciptakan itu, merumuskan kaidah-kaidah itu, manhajiyah itu? Karena mereka merasa sangat butuh untuk menjaga sumber-sumber Islam yang utama agar tidak dicampuri oleh sesuatu yang dapat membuat sumber tersebut menjadi keruh. Ini kesimpulan, nak, subhanallah. Kelebihan Syekh Al-Buti ini diantaranya beliau ngomong panjang, kemudian di akhir akan menarik kita, menyeret kita kepada satu kesimpulan yang singkat. Kesimpulannya bagaimana dari tema yang kita pelajari tentang bagaimana perkembangan pencatatan atau pembelajaran sejarah, kemudian bagaimana sih harusnya kita memahami sejarah saat ini. Kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, bahwasanya sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW itu diumpamakan seperti pintu gerbang yang luas yang penting, yang dari pintu gerbang yang luas yang penting tersebut kaum muslimin bisa masuk ke dalamnya untuk apa? Mempelajari sejarah secara umum. Bukan hanya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang awal pencatatan sejarah adalah sejarah Nabi Muhammad. Setelah itu baru sejarah-sejarah yang lainnya. Makanya ibarat pintu gerbang ini. Kemudian kaidah atau manhaj yang digunakan oleh kaum muslimin untuk menempatkan dan menetapkan yang namanya sejarah, membedakan mana yang benar mana yang tidak benar, ternyata itu adalah kaidah yang diciptakan, dirumuskan karena dasar kaum muslimin, ulama muslimin butuh untuk menjaga sumber-sumber Islam yang murni agar tidak tercampur oleh kemasukan sesuatu yang dapat memperkeruh sumber tersebut. Sehingga kalau sumbernya tetap murni, tetap jernih, kita meminum dari sumber tersebut pun akan menjadi sangat indah, nikmat. Tidak akan menimbulkan penyakit apapun. Ini adalah analogi perumpamaan. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Jelas. Baik, nak. Itu kesimpulan ringkasnya. Dan kita cukup akhiri insyaallah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar, menjauhkan kita dari kesesatan pemahaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW yang Allah ridai, Rasulullah cintai. Sebaik-baiknya umat untuk Rasulullah. Dan semoga kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat. Dan semoga kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadin niyya wa ala kulli yadin salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.